Selamat datang ke Rimuru Akatsu Channel. Jangan lupa like, share serta subscribe. Yang penting tekan lonceng untuk terima novel update terkini. Membatalkan pernikahan dijebak. Ya, di sini. Cuba lebih kuat lagi. Di villa mewah itu terdengar iringan yang menenangkan. Joanne, kamu berasal dari pedesaan dan buta lagi. Kamu mungkin belum pernah menyentuh wanita. Meskipun matamu tidak bisa melihat, tapi aku benar-benar adalah wanita yang sangat cantik. Kamu dan kakakku akan segera menikah. Aku akan mengajarimu, kalau tidak, kamu tidak tahu apa-apa. Saat itu, Joanne menjawab dengan cuek. Menggosok tangannya di perut bahagian bawahnya, menyentuh titik akupuntur dan menekan dengan sedikit kekuatan, kemudian berhenti setelah mendengar dengusan genit dari Janet dan berkata, sudah okey. Kedepannya pada saat kamu sedang menstruasi, datang ke sini cari aku. Aku bantu kamu memijatnya dan rasa sakitnya akan berhenti. Kamu cuba duduk dan rasakan sebentar. Benar-benar tidak sakit lagi. Janet berkata dengan suara gembira, wow, jika kamu melakukan pemijatan orang buta, kamu mungkin bisa mendapatkan banyak wang. Joanne mengerutkan kening dan berkata, aku adalah seorang doktor. Setelah mengatakan demikian, dia berkata, jika tidak ada hal lain, tolong bawa aku keluar. Keluar? Suara Janet di tempat tidur di bawah tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Mengapa kamu ingin keluar? Kemudian Joanne mendengar suara gemesik dari tubuhnya. Sebelum Joanne beraksi, Janet meraih tangannya dan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Joanne tidak dapat berdiri dengan stabil dan langsung jatuh ke tubuh Janet. Joanne, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh begitu. Aku adalah adik Jessie. Kamu jangan begitu. Setelah itu Janet menjerit ketakutan. Bang, pintu kamar didobrak. Krek krek krek. Suara rana kamera terdengar dan disertai dengan suara marah. Joanne, sialan. Apa yang kamu lakukan? Kamu bukan manusia. Setelah itu sosok yang kekar bergegas di depan Joanne dalam satu langkah dan meraih Joanne yang berada di tempat tidur. Di tempat tidur, pakaian Janet setengah terbuka dengan wajah cantik yang menangis dan tampak ketakutan. Dia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan berkata, mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku adalah adik kandung Jessie. Tubuh kekar yang menahan Joanne menunjukkan senyum sinis. Bang! Setelah itu, dia langsung meninju wajah Joanne. Joanne tidak bisa berdiri dengan stabil. Seluruh tubuhnya dipukuli hingga mundur selangkah demi selangkah. Punggung dia membentur sudut meja. Rasa sakit yang menusuk datang dari punggungnya. Dia langsung duduk di lantai. Bajingan seperti kamu ini ingin menikah dengan Jessie. Pria itu mencibir dan berkata, kamu sedang mimpi. Adingan tadi sudah difoto dan aku akan mengirimnya kepada Tuan Besar Lin. Pada saat itu, Tuan Besar Lin juga tidak bisa mengatakan kata tidak lagi. Joanne tersenyum kecut. Saat ini dia secara alamiah mengetahui sejak menginjakkan kaki di rumah ini, dia sudah melangkah ke dalam jebakan keluarga Lin. Keluarga Lin adalah keluarga kaya terkemuka di kota Jiangcheng dengan kekayaan yang melimpah. Mengenai Joanne yang berasal dari pedesaan, kakeknya dan kakek Jessie adalah teman baik. Joanne dan Jessie juga merupakan teman bermain masa kecil. Ketika mereka berumur 10 tahun, dua lelaki tua itu membuat perjanjian pernikahan untuk mereka. Pada waktu pernikahan ditetapkan ketika Joanne berusia 30 tahun. Beberapa tahun ini Joanne telah mengikuti kakeknya menjadi seorang doktor keliling pedesaan. 3 tahun lalu kerana beberapa insiden dia menjadi buta. Mengenai kakek Jessie, dia sudah lama meninggalkan pedesaan dan datang ke kota Jiangcheng. Dalam 20 tahun dia membangun industri bisnes bernilai puluhan miliar dan telah menghasilkan banyak wang. 1 bulan yang lalu, jarak setengah tahun sebelum Joanne berusia 30 tahun, kakeknya meminta datang ke kota Jiangcheng untuk memenuhi kontrak pernikahannya. Dia datang sendirian dengan memegang satu tongkat. Tetapi Tuan Besar keluarga Lin sedang sakit dan orang-orang dari keluarga Lin menghindarinya serta tidak ingin menjumpainya.
Tapi Joanne mematuhi perjanjian dengan kakeknya dan berencana menunggu setengah tahun. Jika keluarga Lin melanggar kontrak pada usia 30 tahunnya, dia akan kembali. Sampai hari ini keluarga Lin tiba-tiba mengundangnya datang ke keluarga Lin untuk membahas kontrak pernikahan. Adik perempuan Jesse iaitu Janet pergi menjemputnya secara langsung. Ketika tiba di villa keluarga Lin, Janet mengatakan orang rumah belum pulang dan dia mendengar bahawa Joanne mengetahui beberapa keterampilan medis. Baru-baru ini dia sedang menstruasi, jadi dia ingin Joanne bantu melihat kondisinya. Oleh sebab itu, Joanne hanya memijat titik akupunturnya dengan sederhana saja. Awalnya Joanne mengira keluarga Lin ingin melanjutkan kontrak pernikahan mereka. Tetapi sekarang tampaknya semua ini hanyalah penipuan sahaja. Merasakan sakit parah di punggungnya, ekspresi Joanne tampak tenang. Dia menghelakan nafas panjang dan berkata, "Jika kalian hanya ingin mengingkari kontrak pernikahan itu, kalian tidak perlu melakukan hal tersebut. Kamu masih berani melawan." Pria itu maju selangkah meninju dan menendang Joanne yang buta, kemudian memukulinya habis-habisan. Joanne tidak bisa melawan. Dia menutupi kepalanya dengan tangan dan tidak mengeluarkan suara. "Andre, sudahlah." Pada saat ini terdengar suara Jesse berkata, "Jangan pukul sampai terjadi apa-apa." Pada saat itu Andre meludahi Joanne dan mengutuknya, "Sialan, anak desa juga ingin menjalin pertalian dengan orang yang lebih tinggi. Apakah kamu tahu bahawa Jessie adalah dewi di hati banyak orang di kota Jiangcheng? Sialan, kamu ini orang cacat dan buta. Apakah kamu pantas menikah dengan Jessie? Lain kali kalau aku ketemu dengan kamu di kota Jiangcheng, aku akan membantaimu habis-habisan." Jessie maju dan menatap Joanne dengan tenang, kemudian berkata, "Mana surat nikahnya?" Joanne berjuang untuk duduk, lalu meraba dadanya dan berkata, "Jika kamu hanya ingin mengingkari pernikahan, katakan saja, aku akan setuju. Jika tidak, perlu berdiri di sisi yang berlawanan." "Berlawanan, kamu juga pantas." Andre mencibir dan berkata, "Hari ini kami memang ingin menjebakmu, mempermainkan kamu. Memegangnya apa yang bisa kamu lakukan?" Seorang yang cacat yang berasal dari pedesaan, kura-kura darat dari pedesaan. Ketika melihat Joanne mengeluarkan selembar kertas merah, Jessie sangat gembira dan segera mengambilnya. Brak, brak, brak. Dia merobek surat pernikahan itu hingga berkeping-keping dalam sekejap. Pada saat ini Joanne sedikit panik. Dia dipukuli oleh Andre dan kain di wajahnya menjadi longgar. Memperlihat sepasang mata yang tertutup rapat. "Joanne, jangan salahkan aku." Pada saat ini Jessie mengetakkan giginya dan berkata, "Kita termasuk teman masa kecil, tapi kamu juga tahu perbezaan status di antara kita. Apalagi kamu itu buta. Aku benar-benar mataku akan pulih dalam beberapa hari ini." Joanne berkata, "Tapi itu sudah tidak penting lagi." Dia berjuang untuk bangkit dari lantai. Punggungnya tampak hancur dan berlumuran darah. Wajah yang dipukuli perlahan mulai memar dan bengkak. "Bisakah orang buta itu sembuh?" Andre terkekeh dan berkata, "Kamu benar-benar menganggap dirimu adalah doktor ajaib." "Apakah namamu Andre?" Joanne bertanya. "Aku akan ingat kamu." Ketika mendengar kata-kata Joanne yang sedikit mengancam, Andre sangat marah. Mengambil asbak di atas meja yang berada di sebelahnya, melemparkannya kepala Joanne dan berkata, "Memangnya apa yang bisa kamu lakukan jika aku membunuhmu?" Bang! Asbak tersebut mengenai kepala Joanne. Ketika rasa sakit yang parah melanda Joanne, merasa fikirannya menjadi hitam dan berbaring di lantai dengan bunyi gedebuk. Bip. Di sisi jalan terdengarlah rem sebuah van. Kemudian bagasi mobil van terbuka. Joanne langsung terlempar begitu saja di pinggir jalan dan setelah itu van tersebut melaju pergi.